Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa yang memberi kami sukacita merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami memohon pimpinan Roh-Mu yang kudus ya Allah. Bimbinglah kami, sertailah kami, dan kuatkan kami untuk menjalani hari ini. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Di dalam kuasa Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Jumat 28 Oktober kita disapa kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Rom 8 ayat 14. Demikian firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ainasa natinogi honito dini debata akaido anak ni debata. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dalam kehidupan sejarah manusia, sebutan anak Allah bagi manusia terhenti pada waktu manusia tidak lagi hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Maka saudara-saudara, ketika kita sekarang memanggil Tuhan Yesus adalah Bapa, walaupun keadaan kita memang belum sempurna dan arti belum hidup dalam pimpinan Roh Kudus secara penuh, kita harus terus belajar untuk bertumbuh, untuk hidup dalam penguasaan Roh-Nya. Kehidupan sebagai orang Kristen yang sejati adalah ketika orang Kristen hidupnya selalu ada di dalam penguasaan Roh Kudus. Kalau manusia tidak dipimpin Roh Kudus, maka roh manusia tidak sanggup melakukan kehendak Allah atau roh manusia menjadi lemah. Tentu hal ini menjauhkan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya, roh memang berkehendak untuk taat, tetapi tubuh dengan keinginan dosanya lebih kuat menguasai kehidupannya. Roh manusia lemah untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya tidak dikuasai keinginan daging lagi, melainkan semua keinginannya dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga cara kerjanya, gaya hidupnya, perilaku, dan tingkah lakunya sudah seturut kehendak Allah. Setiap manusia yang selalu mengandalkan Roh Allah dalam mengambil keputusan, hasilnya pasti menggembirakan dan akan membuat orang itu akan sejahtera. Dan mereka itu disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya dia yang sejahtera, tetapi jiwa dan pikirannya penuh dengan kasih sayang, sehingga suka memberi tumpangan, mau berbagi dengan orang yang berkekurangan, senang memberi apa yang ada padanya kepada orang yang membutuhkannya. Sebab dia merasakan bahwa apa yang ada padanya itu adalah berkat dan anugerah Allah. Allah yang memberi. Jadi jika Allah memberi, mereka mengimani bahwa sebagian dari apa yang ada padanya itu adalah juga bagian orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dia berkata bahwa barang siapa mengasihi dan memberi tumpangan kepada orang-orang lapar, orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai tempat tinggal, maka dia disebut anak-anak Allah. Karena yang dikasihinya itu adalah sanak saudara dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita memberikan roh dan jiwa kita dipimpin oleh Roh Allah, maka apakah kita dapat melakukan seperti yang diharapkan Allah dari kita, yaitu untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh? Ya, tentu bisa. Tetapi bisa juga tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Hanya orang yang dikuasai oleh Roh Allah akan mudah mengenali dosa dan membuat dia jatuh dan terpisah dari Alkitab, sehingga dalam waktu singkat dia akan memohon ampun
dan bertobat, dan tidak lama tenggelam dalam ikatan dosa itu. Sebab orang yang dipimpin Roh Allah dan percaya sepenuhnya kepada karya penyelamatan Yesus Kristus, hidupnya sudah dibaharui dan diberi kuasa untuk melawan dosa. Dan orang seperti itu diberi kuasa dan kekuatan untuk melawan kuasa maut itu. Itulah sebabnya orang-orang seperti itu mendapatkan hak paten sebagai anak-anak Allah. Dan gelar ini diberikan berdasarkan pengangkatan dari Allah sendiri oleh karena karya anak sulungnya Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terima kuasa Roh dan dipimpin oleh Roh, dan nyatakanlah dampak dari Roh sehingga ada kasih, ada kelemah lembutan, ada pengertian yang saling membaharui. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas dan Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.